Pos Lambung Utara. Silakan, Bu Hera Yunita Sari. Hera Yunita Sari. Ya. Baik, Silakan, Bapak. Bu. Terima kasih sebelumnya. Saya sudah dikasih kesempatan untuk berbicara di sini. Dan di sini saya akan menyampaikan aspirasi yang ada di kabupaten saya. Sedih saya, Pak. Saya tarik napas dulu ya, Pak ya. Sedih kami, Pak. Kami sudah 3 tahun, 4 tahun lah sampai sini. Kami nggak dibuka, Pak, formasi kami, Pak, di kabupaten kami. Kapan, Pak, kami selesainya, Pak? Tolong, kalian sebagai bapak orang tua kami, kapan, Pak? Bahkan, Pak, dengan gaji beraneka ragam di tempat saya itu, Pak, dari 50, 100. Bahkan saya, Pak, buat ganti ban aja, Pak. Aduh, gimana? Ya gaji berapa ratus ribu, Pak. Tolonglah. Dan ini kesempatan kan buat kami, pembukaan P3K. Tapi kami tidak dibuka, Pak. Alasan anggaran lagi, Pak. Mohon, Pak, kiranya bantu tolong kami, Pak. Tuntaskan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa semua tenaga honor tanpa terkecuali harus diangkat paling lambat 24 Desember 2024 dengan tanpa syarat. Ketika sudah menjadi honor selama 5 tahun, berturut-turut tanpa putus. Itu kan sudah jelas undang-undangnya. Tapi kapan, Pak? Kami mau nyatanya, Pak. Kami mau nyatanya, Pak. Sudahlah, saya rasa masa kerja saya sudah cukuplah 14 tahun ya, Pak ya, untuk mendapatkan gaji yang layak itu. Mau, Pak. Pengen, Pak, kami gaji segitu, Pak. Tapi apa daya, Pak? Kabupaten kami nggak buka. Nggak buka, Pak. Padahal pemerintah ini sudah mempermudah sekali dengan apa namanya? Ada prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3. Dan kabupaten yang buka di Lampung itu alhamdulillah habis, Pak, honor. Kami Lampung Utara kebagian apa, Pak? Sampai saat ini kami tidak membuka, Pak. Tolonglah sebagai wakil kami, Pak. Saya mau undang-undang itu ya nyata lah, Pak, nyata. Dan secepatnya kami mendapatkan gaji yang layak. Sedih, Pak. Beli ban motor saja, Pak. Nunggu uang. Bapak tahu jarak sekolah saya 1 jam, Pak, dari rumah. Bahkan itu bukan ngelewatin kota. Hutan ketemu hutan, Pak, saya jalan, Pak. 14 tahun itu. Lihat ban motor itu, Pak. Ya Allah, ini tipis apa enggak? Geret motor itu, Pak. Saking, Pak, kena uang itu, uang kami pas-pasan itu, lingkupan itu. Mohon kiranya, Pak, bantu kami, Pak. Tuntaskan, Pak. Angkat, Pak. Kalau bisa tanpa tes, Pak, kami, Pak. Kasihlah kami ini gaji yang layak, Pak. Saya rasa cukuplah pengabdian kami, Pak. Sedangkan ada murid saya yang sudah jadi tentara. Kadang kami ketemu, gimana? Sedangkan saya tetap menjadi honor, Pak. Bantu kami, Pak. Tuntaskan, Pak, sesuai dengan undang-undang itu. Kalau bisa secepatnya diangkat di paling lambat di undang-undang itu kan 24 Desember 2024 diangkat tanpa syarat. Angkatlah kami, Pak. Angkat. Kalau bisa seluruh Indonesia ini angkat tanpa syarat, Pak. Yuk. Angkat, Pak. Kami butuh, Pak. Kami butuh uang, Pak. 300.000, Pak. Sehari, Pak.
Minyak aja saya 20.000 nih Pak. Ini pribadi saya, tapi Bapak perlu tahu, belum jajan saya. Kadang sudahlah, kita usah jajan, yang penting nyampe. Gak kasihan Bapak. Bahkan masih ada yang lebih senior dari saya Pak. Belum Pak diangkat. Nangis-nangis sama saya. Ibu harus berjuang. 2 tahun lagi pensiun Pak. Masih honor Pak. Karena apa? Karena kabupaten kami nggak buka Pak. Lampung Utara. Sedih. Harapan saya Pak, undang-undang itu secepatnya lah Pak. Kami mau nyatanya Pak. Nyatanya. Kenyataan Pak. Angkatlah kami Pak. Bantu kami Pak. Bantu kami apalah daya kami Pak. Tolong kami Pak. Komisi 10 tolong kami. Tolong kami. Agar kami mendapatkan gaji yang layak. Gaji yang layak. Dari 50.000 Pak gaji saya Pak. Pertama saya honor Pak. Naik. Ini alhamdulillah dapat 300.000. Alhamdulillah. Bahkan ban motor saya aja Pak. Saya mikir-mikir Pak. Bayangin Bapak. Buat gantinya gimana? Nah untuk itu Pak. Tolonglah. Perjuangkan nasib kami Pak. Angkat kami Pak. Saya nggak muluk-muluk Pak. Angkat ASN P3K. Jadilah buat saya Pak. Dan satu Pak, tolong guru jangan dibedakan Pak, paruh waktu. Tolong guru, kalau guru ya guru satu Pak. Kenapa dibedakan ada paruh waktu? Kenapa Pak? Gak kasihan pandangan kami di masyarakat Pak? Udah cukup Pak, kami honor Pak, dapat. Ya mungkin Bapak tahu lah, dari masyarakat belum. Terus ini mau dibedakan lagi paruh waktu, kami diangkat. Kalau bisa Pak, satu guru. Ya guru ya satu. Jangan ada bedanya Pak. Itu saja yang saya sampaikan Pak. Mohon Pak, tolong kami Pak. Tolong kami Kak. Tolong angkat kami secepatnya Pak. Sesuai Undang-Undang 20 tahun 2023 mengangkat honorer itu, angkat kami Pak secepatnya Pak. Dari honor yang 5 tahun. Begitu aja, begitu yang saya sampaikan Pak. Terima kasih. Maaf ini sebelumnya kalau ada salah-salah kata ya Pak ya. Saya terbawa Pak. Ya tapi memang ini kenyataannya Pak. Kenyataannya. Ya terima kasih Pak. Ini akan disambung sama Ayu saya di sebelah saya. Tolong Pak, pikirkan Pak ya nasib kami Pak. Kasih Pak. Kasihlah kami pemerintah. Kasih kami gaji yang layak. Sampai kami kepikiran loh Pak mau ketemu sama Pak Prabowo. Saking kami mau minta perlindungan kemana kami Pak. Saking Pak. Kemana kami minta Pak perlindungan Pak. Saking di jalan ini gimana ini supaya kami diangkatkan. Ada kepikiran seperti itu. Kalau Pak Prabowo dengar, ya semogalah dituntaskan. Saking siapalah yang merangkul memeluk kami, saking Pak, saking kami, siapa lagi lah yang nolong kami kalau enggak, iya wakil rakyat. Ya seperti itu aja Pak yang saya sampaikan Pak. Tolong tuntaskan ya Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ayu saya Pak. Ya, silakan Bu. Maaf Pak, izin berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dalam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan Pak, nama saya Esroh Yuli Dayanti. Saya perwakilan dari GLPG Lampung Selatan Pak. Memang beda ini ya Pak, forum cuma kami sama-sama dari Lampung. Kebetulan kami ketemu di Kemendikbud Pak. Jadi kami sekalian bareng Pak. Di sini ada curhatan sedikit dari kami GLPG Lampung Selatan Pak, P1 kami Pak. Kami berjumlah sisa dari tahun 2021 itu 797, kemudian di angkat pertama 70, kemudian 100, 120 dan rencana 130 dan menyisakan sisa sebanyak 470 Bapak.
Yang kami inginkan Pak, Bapak bisa membantu kami untuk para Bapak anggota Dewan membantu penuntasan P1 Lampung Selatan Pak. Di mana kalau adik saya Hera mungkin bicara baru ingin ketemu Prabowo ya Pak, Pak Prabowo. Tapi kalau kami GLPG Lampung Selatan khususnya saya pribadi Pak, saya sudah mengejar Bapak Jokowi waktu pemantauan jalan di Lampung Tengah Pak. Kami kejar beliau dari Masjid Aira Pak. Kami kejar tidak bisa dipegang. Kami ikut Pak. Beliau katanya mau naik pesawat tapi ternyata beliau tidak mau Pak. Beliau ikut jalan naik mobil sampai mobil beliau tersangkut pun kami tahu Pak. Cuma kami tidak bisa mendekat saat mobil tersangkut karena para ajudan presiden itu memang benar-benar menjaga ketat Pak. Alhamdulillah Pak, kami ketemu beliau di Simpang Randu Pak. Saya sempat berjabatan tangan dengan beliau. Beliau mencatat nama saya dan nomor serta sekolah saya Bapak. Beliau berjanji mau menyelesaikan. Namun sampai hari ini pun Pak, ternyata belum selesai untuk P1 Lampung Selatan. Kalau dibilang kami nekat, jujur Pak, kami sangat nekat. Bukan hanya memperjuangkan P1 Lampung Selatan, tapi seluruhnya. Mengapa Pak? Karena Lampung Selatan itu adalah juara kedua nasional P1 yang tidak tuntas. Juara 1 itu Jawa Tengah, tersisa 1.200 lebih Pak. Kemudian kami Lampung Selatan itu tersisa 470. Dan kami adalah urutan pertama untuk Provinsi Lampung Bapak. Jadi kalau namanya perjuangan, dari kami audien dengan anggota Dewan sudah, kamu audien dengan ke Disdik sudah, juga kami audien dengan lintas komisi pun Pak, bukan audien apa namanya? Pokoknya kita dari komisi 1, 2, 3, 4 itu sudah Pak, tapi nyatanya dengan jawaban keadaan keuangan Lampung Selatan Pak, bahkan kami juga pernah menjalanin audien lewat Menpan RB itu, kami lewat video call konfre bersama BPKAD Pak. Itu dijawab sama dari Menpan RB MQ itu katanya masih zero growth. Nanti akan ada penyelesaian. Cuma kan jujur Pak, yang kami terima loh Pak, bahwa akan adanya P1 itu hilang, tidak ada istilahnya kelebihan atau penuntasan P1 atau bagaimana, bukan dari Lampung Selatan sih Pak, cuma kan di media sosial segala macamnya itu loh Pak. Terus kemudian kami juga takut karena ada di Menpan RB yang menyatakan bahwa honor itu akan terselesaikan di 2024 ini di tanggal 5 Desember kan Pak. Nah itu yang benar-benar membuat kami harus, ayo sih jalan mumpung kita libur. Kalau tidak libur kan guru honor mau izin susah ya Bapak. Jadi mumpung libur, saya beranikan diri bersama kawan-kawan Lampung Selatan untuk kesini. Dan ini Pak, perlu Bapak ketahui bahwa kami ini hari ini juga ada yang menghadap ke Menpan RB karena memang kebetulan kami diberi jalan akses ke sana oleh Bu Nunu. Kami tadi pagi ketemu Bu Nunu, Prof Nunu, kemudian kami bagi badan Pak, ada yang menemuin Bapak di sini, ada yang kami ke Menpan RB karena untuk meminta kejelasan biar kami bisa bawa pulang ke Lampung Selatan. Tapi tanpa bantuan Bapak, para anggota Dewan yang ada di sini, kami yakin kami bukan apa-apa Bapak. Paling tidak Bapak turun, Bapak sidak, Bapak berikan pengertian bahwa dana anggaran DAU itu memang ada penggajian untuk kami P3K. Maaf sebelumnya Bapak, P1 untuk seluruh Indonesia apabila tidak tuntas, bagaimana untuk menuntaskan P2, P3 ataupun guru honor yang sudah 5 tahun berturut-turut mengajar. Jadi mohon bantuannya, selesaikan kami P1, kemudian susul dengan kawan-kawan pejuang guru honor, bahkan pejuang untuk menjadikan Indonesia ini Indonesia Empas 2045 itu adalah ada di pundak kami Pak, terutama kami guru SD Pak. Di mana guru SD itu menentukan bagaimana selanjutnya. Guru SMP hanya meneruskan, tapi semua tanggung jawab itu ada di kami semua guru SD, SMP dan SMA. Tolong Bapak, di sini yang sangat minim penuntasannya itu adalah guru kelas, guru matematika, guru bahasa Inggris, guru agama, dan guru PJOK.
Dan satu lagi adalah guru bimbingan konseling. Mohon bantuannya kepada Bapak, tolong tuntaskan kami P1 seluruh Indonesia, khususnya untuk Lampung Selatan. Bapak turun ke daerah, tolong bantu kami untuk penyelesaian ini. Kemudian baru saya yakin Indonesia pasti bisa. Bapak para anggota Dewan juga pasti bisa menyelesaikan ini, di mana P1 selesai, saya yakin P2, P3 juga akan selesai, di mana niat tulus Bapak itu untuk memajukan Indonesia Emas 2045. Terima kasih Bapak, saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu. Cukup ya. Kita lanjut. Bapak. Ya, Cukup. ya cukup. Jangan lama-lama Bu. Kalau lama-lama jadi anggota DPR nanti. Ya. Karena DPR itu parle emang kerjanya harus berbicara. Kami lanjutkan kepada Forum Guru Honorer Lulus Passing Grade seluruh Indonesia. Dengan siapa? Ketua Umumnya Ibu Heti. Baik, Pak. Ya. Di absen dulu nggak, Pak Pimpinan? Ya. Di absen dulu nggak? Nggak usah ya? Oh ya sekalian Bu Heti, Bu Nur, ada Bu Nur. Opo Pak Nur. Pak Nur, Pak. Ade Setiawan. Oh ya. Fajar Aris. Ya. Lilis Maisaroh. Mangga Bu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin slide-nya, Mas, sambil berbicara. Yang terhormat pimpinan rapat Bapak Haji Ferdi, saya hari ini bertemu muka langsung, Pak. Biasanya saya podcast dengan Bapak. Yang terhormat Bapak anggota Dewan Komisi 10 beserta staf dan jajaran. Oh iya, Bapak Ibu, punten Ibu. Iya, maaf Ibu. Bapak Ibu anggota Komisi 10 dan staf beserta jajaran, Bapak Ibu, teman-teman seperjuangan yang hadir hari ini. Perkenalkan saya dari Forum FGHN LPSI. Saya kebagian terakhir, Pak, karena memang ada musibah tadi, ada truk terguling, tapi saya kena imbasnya macet berjam-jam. Iya, saya membawa anggota saya dari Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Sleman, Pak. Next, Mas. Ini kali keberapanya saya mungkin tidak bisa menghitung lagi, Bapak anggota Dewan. Membawa PR yang masih belum tuntas. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Komisi 10 yang mungkin ini sudah tanggung jawab Bapak Ibu anggota Dewan untuk membantu kami menyuarakan hak-hak kami. Kami di sini yakin merasa semuanya tidak adil, Bapak Ibu. Jadi hari ini kami ada di sini. Next, Mas. Saya sudah mendengar semua paparan teman-teman dari forum-forum yang lain. Bahkan di sini ada 3 atau 4 forum yang menyuarakan P1 ya, Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Oh ya Bu, ada kebetulan teman kami juga baru hadir, Bapak Nur Purnamasidi dari fraksi Partai Golkar. Ya. Jadi ini dapilnya Jatim. Jateng apa Jatim, Pak? Bukan Jatim. Oh, Jatim. Jatim 4 Pak ya. Baik, lanjut Bu. Baik, kebetulan ada dapilnya nih Pak. Nanti ingin bercerita. Jadi saya sangat prihatin Pak dengan kondisi yang ada sekarang. Betul kata Pak Iman tadi. Akhirnya timbul forum-forum yang sama-sama ingin berjuang. Dari forum A, B, C, D, bahkan sekarang saya dengar lagi forum, ada lagi entah forum, entah komunitas yang tidak terdata di BKN atau baru terdata di Dapodik, sama ingin menuntut haknya menjadi ASN. Saya tidak membatasi hal itu, Pak, karena memang kami sebagai warga negara Indonesia
kami lahir di negara tercinta ini, semuanya ingin sejahtera. Dan kami di sini atas nama guru semuanya, Pak. Di mana kalau P1 itu memang sudah ada regulasinya dari awal, dari tahun 2021, Pak. Kami yang awalnya, mohon maaf Pak Ferdi, kami yang awalnya seorang guru, ya beberapa guru harus demo, Pak. Harus panas-panasan di luar itu. Ini saya juga kalau mengingat flashback lagi itu sangat bergetar lagi, Pak. Nyatanya sampai sekarang, Bu, masih belum selesai juga. Jadi kalau saya alhamdulillah sudah mendapatkan SK, Pak. Cuman saya terbebani, Pak, karena P1 ini belum tuntas 100%. Nah, ini dasar hukum yang kami punya, yang kami menurut kami ingin supaya pemerintah itu nanti untuk tahun 2024 ini regulasinya tidak ngeprank lagi, Pak. Karena P1 itu awalnya di prank, Pak. Awalnya kami masuk, kalau kata-kata kiasnya masuk ke jebakan Batman, Pak. Gitu. Yang harusnya sistem tidak bisa memasukkan kami ke sekolah yang ada guru induknya. Akhirnya kami masuk ke situ dan akhirnya beda 1 poin, kami guru induk itu bisa dapat penempatan, kami yang nilainya tinggi tidak. Begitu juga tahap 2. Kalah lagi dengan yang Serdik. Dan tapi Pak, saya apresiasi juga buat pemerintah yang memang sekarang next Mas ingin menuntaskan honorer. Saya apresiasi. Kemendikbud pun tidak semuanya tidak baik ya Bapak Ibu. Saya apresiasi juga dengan adanya Komisi 10, Prof Nunu sekarang sudah menjadi Ibu Dirjen gitu karena dukungan dari Komisi 10 bukan PLT lagi sehingga melahirkan regulasi-regulasi yang menuntaskan ya walaupun memang belum tuntas ingin P1 ini bagaimana yang tadi awalnya bahasa Inggris itu tidak bisa linear ke guru kelas, sekarang alhamdulillah Pak. Walaupun dengan cara begitu pun masih belum tuntas juga. Seharusnya kita bisa, bukan kita ya Pak, kalau saya sih hanya rakyat kecil Pak. Seharusnya pemerintah itu bisa menarik benang merahnya di mana sih? Yang konon katanya rekrutmen ASN 2024 ini dibuka 2,3 juta formasi. Yang saya bicarakan di sini formasi guru Pak, karena kami di sini guru. Di sini dilihat ada 419.146 formasi. Tapi faktanya yang saya dapat infonya setelah rakor itu, gurunya itu 170.649. Ini saya baru dapat tadi pagi Pak infonya, jadi tidak ada di slide. 170.649 setelah hasil rakor. Itu pun dibagi Pak. Yang P3K itu cuma 150.031. CPNS-nya 20.618. Ini setelah rakor. Jadi sebenarnya apa masalahnya? Ternyata usulan dari Pemdanya yang bermasalah. Kenapa Pemda sampai tidak bisa percaya mengusulkan nggak maksimal? Apa masalahnya? Kalau saya punya, karena di forum saya itu ada beberapa daerah dari Sabang sampai Merauke, Pak. Ada yang P1-nya sudah tuntas, bahkan honorernya sudah banyak yang menjadi ASN. Contohnya Lebak, Pak. Provinsi Banten, saya di sini kayaknya belum bisa ketemu langsung sama dapil saya, Pak. Titip salam aja, Pak. Karena saya WA juga jarang dibalas, saya malah ketemunya dengan anggota dewan dari dapil-dapil lain gitu. Lebak itu luar biasa, Pak. Kalau memang boleh di cross check, Pak, DAU Lebak itu berapa? Di sana pun PAD-nya berapa? Ini saya punten Pak, saya itu guru tapi harus belajar lagi tentang kondisi daerah sampai harus mencari informasi, karena kalau saya berbicara hanya nggak ada data, sepertinya saya nanti dibilang nggak bagus lah gitulah.
kenyataannya memang begitu. Kita sampai mencari data-data seperti itu. PAD, DAU gitu. Yang awalnya sebenarnya tugas guru itu hanya mengajar ya Bapak Ibu ya. Sekarang harus jadi les privat ya Pak Iman ya. Ya gitu. Dianalis. Iya, jadi justru benar Pak Iman. Kita analisa Pak. Kita analisa apa sih sebenarnya masalahnya. Next Mas. Jadi kenyataannya P3K yang sekarang itu hanya membuka 150.031 se-Indonesia Pak. Mohon di-cross-check lagi, mudah-mudahan ini datanya nggak benar ya. Saya berharap datanya tidak benar, jadi 400 seperti data yang awal. Semoga ini data saya tidak benar. Nah, dari 2021 terus dari mulai hampir 200.000 P1, ini banyak korban Pak. Yang awalnya forum P1 itu cuma 1, sekarang jadi banyak. Itu. Yang awalnya dulu hampir dibenturkan antara P1 negeri dan P1 swasta. Itu sesama guru aja Pak, bentur-benturan gitu. Kenapa sih? Kenapa sih negeri? Kenapa sih swasta? Dan akhirnya sampai terjadilah PHK dari guru swasta. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak aneh lagi kata PHK dari P1 swasta, itu real Pak. Di kabupaten saya itu 2 orang Pak sudah di PHK. Karena ketahuan ikut P3K. Kalau 2021 itu tidak ada regulasi atau apa itu yang ikut P3K tidak boleh, tidak ada. Kalau tahun 2023 itu harus ada menggunakan surat izin dari ketua yayasan kalau nggak salah. Nah itu sudah bagus lagi, berarti kan ada komunikasi dua belah pihak antara yayasan dengan pelamar. Kalau 2021 kenapa jadi P1 korbannya Pak di PHK? Teman saya itu 2 Pak, dan itu nunggu dari 2021, bayangkan Pak, Bu. Makanya wajar tadi Bapak yang dari Tasikmalaya ada yang jualan kerupuk untuk menunggu status ASN. Bayangkan Pak, sekarang ada di forum saya umurnya udah 57 tahun Bu. Ini saya juga nyinggung PP ASN Pak. Kalau RPP ASN nanti lahir saya titip Pak. Bukan berarti P3K kok banyak nuntutnya sih. Ya izin juga Pak koreksi. Kalau anggota dewan setelah 5 tahun terpilih dapat pensiun. Kita kontrak 5 tahun, bahkan ada yang 1 tahun. Gitu. Teman saya yang sudah di belakang sudah mendahului pensiun ya Pak, punten sudah mendahului pensiun tidak dapat apa-apa Pak, cuman ucapan terima kasih gitu. Iya. Kami modalnya 10 tahun Bu, 150.000 sebulan. 50.000 malahan. Iya. Jadi gitu Pak. Jadi ada yang sudah 57 tahun yang sudah mendekati usia pensiun Pak, belum diangkat juga. Sudah di PHK dari ya sekolahnya. Saya kebayang Pak, kalau hari ini, tahun ini, regulasi itu, kita ini saya bilang saya katakan regulasi masih abu-abu, karena belum ada yang bisa menyatakan P1 itu aman, menjadi prioritas pertama, dan tidak tes. Saya belum menangkap itu. Kalau tahun lalu, ada yang sudah berani menyatakan mungkin dari pihak Kemendikbud, dari Kemenpan bahwa P1 prioritas tahun ini. Tahun 2022 P1 itu kalah dengan observasi Pak. Dengan P3. Mungkin itu karpet merah untuk P3 menurut saya tahun 2022. Makanya sekarang setelah 2023 itu sisa 14.070 guru P1. Ini negeri dan swasta Pak. Boleh next Mas? Nah di sini Pak, ini juga saya datanya dapat cari-cari juga dari Mbah Google Pak. Dari 14.070 itu Pak, ini yang merah itu yang tidak masuk Pak. Jadi totalnya itu kalau yang merah tidak masuk itu di total sekitar 2.000-an. Mungkin ini yang menjelaskan lebih bagusnya itu dari pihak Kemendikbud karena kewenangan beliau. Saya hanya mencuri data saja Pak. Bukan mencuri ya, mencari data saja sebagai bahan pertimbangan. Next Mas. Nah, di sini dari 14.070 sisa P1 dari 2021 Pak. Kalau berdasarkan data ini 11.437 itu dapat formasi.
2.633 tidak mendapatkan formasi dengan tadi Ibu dari Lampung katanya juara kedua Bu, juara dua, tapi nggak dapat ASN ya Bu, nggak dapat SK juara keduanya. Harusnya juara itu dapat piala, tapi di sini juaranya malah Menunggu yang menangis gitu, menangis Bu ya. Jadi kalau di sini ada Jawa Tengah itu juara menangisnya ke satu Pak, keduanya Lampung Selatan. Ini ada 30 daerah Pak. Ini saya garis bawahi kembali Pak. Seandainya regulasinya nanti P1 menjadi prioritas. Kalau P1 tidak menjadi prioritas, yang sesuai dengan Undang-Undang ASN itu honorer dulu, ini jadi rebut-rebutan nih siapa duluan jadinya Pak. Ini nggak mungkin 2.633 lagi Pak, nggak tahu berapa. Akan lebih, saya pastikan akan lebih dari 2.633 lagi. Kalau regulasinya akan berubah, tidak seperti tahun-tahun ke belakang. Ini yang kami khawatirkan, Pak. Nah, di sisi lain, Pak, ada P3K paruh waktu dan penuh waktu yang kemarin sudah mungkin kita dengar sama-sama di parlemen inilah dari Komisi 2, Komisi 10 sudah menggaungkan ada 2 P3K paruh waktu dan penuh waktu. Saya juga titip Pak, sepertinya masalah kami yang kasus P1 itu harus jadi pembelajaran. 4 tahun Pak, kalau dihitung dari angka tahunnya, dari 2021 sekarang 2024, 4 tahun masih belum selesai. Paruh waktu itu berapa ratus ribu orang Pak yang akan mendapatkan itu nantinya. Teknisnya nanti, saya orang awam Pak, menurut saya nggak semudah membalikkan telapak tangan. Yang konon katanya yang saya dengar dari Kemenpan RB, yang P3 paruh waktu itu nanti pun akan mendapat NIP 3K. NIP 3K itu akan disertai apa? Katanya dapat gaji. Saya dapat info lagi Pak. Semoga saya bilang info yang saya di sini kalau yang nggak bagus mudah-mudahan tidak benar infonya, tidak valid. Teknisnya nanti Pak, P3K paruh waktu itu dibayar oleh keuangan daerah. Saya dengar lagi, ini mudah-mudahan tidak benar ya Bapak Ibu anggota. Untuk membayarnya itu tunjangan PNS atau ASN itu akan dipotong. Jadi menurut saya untuk menyelamatkan golongan ini mengorbankan golongan yang satunya. Ini seperti apa ya gitu tuh. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Konon katanya hampir 70% dipotongnya Pak. Untuk menyikapi P3K paruh waktu. Sebenarnya ini usulannya gimana sih Pak? Gitu saya kurang paham juga. Untuk penggajiannya, saya bilang makanya tadi Pak, mohon dikaji kembali terkait isu atau apa ya, bukan isu ya, P3K paruh waktu nanti ini. Kalaupun memang di sini Pak, next Mas. Nah di sini Pak, isunya di sini Pak. Kenapa teman-teman akhirnya ada di sini ya, mungkin yang P1, kekhawatirannya sangat kencang Pak. Saya mohon, memang semuanya ingin jadi ASN P3K Pak. Ini euforianya luar biasa Pak. Luar biasa buat teman-teman honorer, itu sangat luar biasa. Untuk daerah yang saya tahu itu tidak dibuka untuk PNS-nya. Berarti CPNS-nya itu di pusat ya Pak. Yang awalnya pertama-tama kita sih dapat informasi bahwa P3K dibuka setahun 3 kali. Wah, senang banget nih teman-teman dapat info ini. Tapi kalau saya prediksi saya sepertinya nggak mungkin ya 3 tahun sekali. Ternyata sekarang terbukti Pak. Bukan 3 tahun sekali, tapi ternyata dibagi. Yang pertama itu adalah untuk sekolah kedinasan. Terus yang kedua, yang info saya dapat itu nanti untuk kementerian. Yang ketiga baru untuk daerah. Nah seperti itu ternyata saya pikir setahun 3 kali itu habis ini ayo habis untuk menuntaskan non ASN ini terus buka lagi sampai habis, ternyata bukan seperti itu. Nah di sini Pak,
Jawa Tengah itu, saya contoh Jawa Tengah ya, memang gambling juga nih. Usulan formasinya yang sudah teman-teman ini advokasinya luar biasa sampai ke daerah, ke BKPSDM, ke udahlah pokoknya sampai kemana-mana Pak. Itu 2.990. P1-nya ada 4.042. Non ASN-nya itu kita juga punya dapat link bocoran lagi Pak. Jadi untuk mengetahui data non ASN di daerah kita berapa itu kita bisa tahu Pak. Saya juga nggak tahu, ini teman-teman luar biasa banget, nggak tahu ada Biorka, nggak tahu apa ini Pak, ada aja gitu. Jadi kita tahu nih Pak, daerah kita itu kebutuhan ASN-nya berapa sih? Itu sampai kita tahu Pak. Terus non ASN ada berapa sih? Itu datanya ada Pak. Nah di sini kalau formasinya 2.990. Nah, untuk P1 aja nggak tuntas Pak. Non ASN juga nggak tuntas. Nah di sini mohon dipertimbangkan kembali Pak. Di sini kadang 4.042-nya ini adalah ada guru negeri dan swasta itu. Jadi kalau misalkan 2.990 ini nanti kalau regulasinya nomor satunya itu non ASN, ya itu yang tadi saya 2.600 itu pasti angkanya akan bertambah, bukan 2.600 lagi. Gitu, saya sih berharap seperti Prof. Nunu bilang waktu kita audiensi kalau nggak salah dengan P2G itu sistem antrian lah. Oke, kalau sistem antrian mudah-mudahan antriannya memang adil gitu. Yang nomor satu, nomor dua, nomor tiga, tapi tidak dengan cara ada yang dikorbankan dari sistem antrian itu. Banten juga Pak, ini Banten juga sangat kencang. Awalnya Banten tuh 0 Pak, tahun lalu. Ya punten ini Banten. Kita tuh sampai demo Pak. Mendobrak pintu DPRD waktu itu. Dan alhamdulillah enggak jebol Pak, geser doang. Geser Pak. Kalau jebol itu merusak merusak ini dong Pak. Aset negara Pak nanti kita. Enggak, cuma digeser aja sih Pak. Sebenarnya enggak dikunci pintunya. Nah itu akhirnya membuka 500 Pak tahun kemarin. Itu kita apresiasi juga dan sekarang saya apresiasi kembali Pak, luar biasa Banten, 11.000 Pak. 11.000 itu dari guru teknis sama kesehatan dan gurunya itu kita pendekatan lagi, jadi memang advokasi Banten itu luar biasa Pak. Kita sudah untuk selesainya kita belum tahu Bu. Justru itu kita ke sini supaya regulasinya memang benar-benar adil Pak. Kalau Banten ini usulannya luar biasa Pak, 4.694. P1-nya 1.823. Ini kalau buat P1 jadi prioritas 1, selesai Pak, nggak punya PR. Nggak punya PR, tapi di sini non ASN-nya kita nggak tahu teknisnya seperti apa, kita sudah selalu koordinasi, komunikasi dengan Dindik dan BKPSDM-nya seperti apa, kita juga agak was-was juga sebenarnya gitu. Tapi semoga ini was-wasnya itu membuahkan hasil yang terbaik lah gitu. Jadi kecemasan-kecemasan itu seperti itu Pak. Banyak informasi yang kita dapat karena memang regulasinya sampai sekarang belum terbit Pak. Kita tanya regulasinya seperti apa? Masih tahap harmonisasi. Nah, mumpung masih tahap harmonisasi Pak, semoga nanti setelah ini ada raker bersama Panselnas di Komisi 10. Mohon kami-kami yang datang ini bisa dimasukkan aspirasinya Pak. Next, Mas. Nah ini Pak, permasalahan kalau tadi P1 yang belum tuntas, nah ini sudah tuntas, sudah dinyatakan lulus, ada aja Pak masalahnya. Ya tadi yang Pak Iman bilang kontraknya cuma 1 tahun karena mengambil aturan minimal hanya 1 tahun. Pak, 1 tahun itu banknya nggak percaya Pak. Ada yang mau benerin rumah, mau sekolahin SK-nya ternyata ditolak bank Pak. Jadi rumahnya masih aja gubuk Pak gitu karena SK-nya cuma 1 tahun gitu. Jadi kalau 1 tahun itu menurut saya terlalu singkat ya Pak ya. Baru juga dibagi SK, melek lagi udah habis kontraknya, perpanjang lagi gitu. Makanya itu benar kata Pak Iman tadi, memang ada yang 1 tahun dan itu ada di sebelah
daerah saya Pak, itu hanya 1 tahun kontraknya. Nah ini Kabupaten Mimika Pak, ini juga miris Pak. Lulusnya bareng sama saya Pak. Mudah-mudahan di sini ada dapilnya nih Pak. Itu sampai sekarang Pak, SK-nya belum dibagi Pak. Belum bagi SK, itu ada 488. Dengan alasan seperti itu. BKPSDM-nya belum menyerahkan ke Dindik. Dan ini mirisnya yang konon katanya tidak boleh merekrut honorer lagi, kenyataan di lapangannya itu masih ada Pak. Masih ada sekolah-sekolah yang seperti itu. Makanya P1 gimana saya mau ditempatin Bu, orang di sekolah itu udah kemasukan guru honorer baru. Nah guru honorer barunya ini sudah masuk Dapodik, teriak lagi Pak pengen minta dapat ASN. Wajar kalau menurut saya, karena memang semuanya juga ingin sejahtera di negara tercinta ini. Itu Pak. Yang kedua, penempatan ASN ini masih belum maksimal. Yang sudah itu juga sama Pak Iman, menurut saya sudah itu. Yang ketiga juga masih terdapat daerah yang tidak mendapatkan TPP atau Tukin. Nah mungkin ini Pak, yang tadi salah satunya, contohnya tadi Lebak, itu saya sendiri pun tidak mendapatkan TPP Pak atau Tukin. Jadi mungkin ini yang tadi Lampung Selatan ya Bu ya, dan Jawa Tengah. Sebenarnya gaji P3K itu sudah ada di PMK kalau nggak salah Pak. Kalau Bapak sudah raker dengan Kemenkyu, uangnya sudah di Ermak ya Pak kalau nggak salah sudah ada. Mohon dikoreksi kalau saya salah Pak. Sudah di Kemenkyu. Jadi kalau yang awal setahu saya waktu setelah audiensi dengan Kemenkyu, dulu itu sistemnya rembes Pak. Rembes itu berarti otomatis ditalangin dulu. Makanya kenapa daerah itu nggak mau mengajukan dulu nih, karena uangnya untuk nalangin gaji teman-teman P3K ini nggak ada gitu. Itu seperti itu, berarti memang kendalanya di situ. Tapi sekarang Pak 2024 ini yang kemarin 2023 saya tanyakan kembali ke Kemenkyu, sistemnya bukan rembes lagi, tapi melalui laporan rencana anggaran penggajian. Berarti kan di sini dilaporkan dulu nih bulan depan yang akan, kalau ini sebagai saya orang awam ya Pak ya, dilaporin dulu rencananya yang mau digaji berapa orang, baru ke Kemenkyu, baru besoknya bisa ditransfer melalui DAU. Menurut saya kalau begini, ini orang awam lagi Pak, emak-emak lah ya Pak. Kalau udah ada kocoran dari suami Pak, ini uangnya segini nih, sok belanjain buat siapa? Ini saya logika saya sebagai emak-emak Pak. Ini buat bayar ini mamang ojek, ini buat bayar anak les, kan sudah ada uangnya, sudah ada nih rencana anggaran yang saya ajukan ke suami saya. Otomatis sudah nggak ada kendala dong. Harusnya untuk mengajukan formasi yang maksimal gitu. Lalu yang keempat, ini udah sering dibahas Pak. Kemarin juga saya di bawah komisi berapa itu ya, Nusantara berapa itu saya diundang Pak dari parlemen untuk membicarakan honorer. Kok ini saya pikir sudah reda Pak. Wah di media sosial itu Pak luar biasa Pak. Seragam itu, PNS dan P3K itu dibedakannya. Karena apa? Karena ada aturan. Sebenarnya yang enggak ngikutin aturan juga nggak apa-apa. Setahu saya nggak dapat sanksi. Kenapa sih gitu tuh? Oke lah kalau mungkin teknis tidak langsung berhubungan dengan banyak orang, istilahnya person to person kalau yang teknis. Tapi kalau misalkan guru itu kan satu kelas atau satu sekolahan, muridnya melihat pada saat upacara ternyata ada guru yang seragamnya berbeda. Nah itu jadi pertanyaan juga. Jadi ini kok masih begini terus ya gitu. Karena apa? Karena RPP ASN-nya belum keluar mungkin ya Bapak Ibu ya. Makanya sekarang yang kelima ini ya itu, P3K itu masih dipandang sebelah mata. Karena memang ada kasta-kastanya lah katanya kalau di sekolahan itu. Next Mas. Yang terakhir Pak mungkin ya Pak. Bapak Ibu ini yang terakhir tuntutan kami Pak. Dari forum kami yang pertama itu memohon agar status guru P1 baik guru negeri maupun swasta yang sisanya 14.070 orang ini tetap menjadi prioritas utama untuk dapat terakomodir dan diselesaikan seluruhnya pada rekrutmen tahun 2024 ini tanpa tes. Dan saya harap ini tertuang di regulasi
Permenpan ya Pak ya. Yang keduanya terkait tadi Pak, kalaupun gaji itu sudah ada anggarannya di Kemenkyu, saya memohon, kami Pak, bukan saya, kami memohon nanti sebelum seleksi CASN itu biasanya ada rakor Pak. Mudah-mudahan tahun ini ada rakor lagi mengenai Juknis, dan saya berharap sebelum nanti seleksi P3K ini dibuka, pemerintah pusat baik Panselnas atau kementerian yang lainnya dapat mendorong kembali untuk daerah yang mengajukan formasinya masih minim, Pak. Ini terbukti. Pengalaman ini terjadi pada Banten tahun lalu, Pak. Yang awalnya 0 setelah rakor itu dibuka kembali oleh Panselnas. Jadi aturannya masih fleksibel lah Pak. Kalau ditutup nggak ditutup banget gitu. Kalau memang sudah diberikan penjelasan dari pusat bahwa sebenarnya masih bisa ya, apalagi sih keraguan buat Pemda itu, buat apalagi nggak ada lagi deh menurut saya keraguan itu. Yang ketiga, memohon disamakan dari segi kenaikan pangkat dan juga untuk jenjang karir antara P3K dan PNS. Karena P3K itu memang sepertinya untuk jenjang karir agak susah ya Bapak Ibu ya, dibanding PNS. Yang keempat, pada masa transisi ASN terkait ini yang sekarang isunya udah dengar juga kemarin ada yang harus mengembalikan 75 juta itu Pak. Nah ini di sini juga pada masa transisi ASN terkait munculnya undang-undang ASN berakibat banyak P3K yang direkrut sudah berusia tua. Yang tadi saya bilang bahkan lebih dari 50 tahun. Untuk itu mohon dipertimbangkan berdasarkan TMT Dapodik dan pertimbangan lainnya sekalipun pensiun di status tenaga ahli muda tetap bisa bertugas sampai 60 tahun dan berhak mendapat uang pensiun dengan formulasi apapun. Yang kelima Pak, memohon agar menghapus kontrak P3K dan otomatis diperpanjang sesuai dengan usia masa pensiun. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi bahan masukan dari Komisi 10. Next Mas. Dan bisa disampaikan dalam rapat kerja, mudah-mudahan ada rapat kerja ya Pak, Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu Dewan. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin ada 2 lagi Pak, ini yang agak riuh juga. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.